Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen. Tapi sebelum kita membahas dasar-dasar manajemen, alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan kita berdoa bersama-sama semoga wabah virus corona segera berakhir. Kalau kita membahas tentang masalah dari manajemen, mungkin sebagian orang mungkin akan sering diungkapkan, tetapi memang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan apa itu manajemen. Mungkin orang mengatakan bahwa manajemen adalah pengaturan, pengorganisasian, ataupun perencanaan gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah siapa yang diatur atau siapa yang direncanakan, apa yang direncanakan, kapan, kenapa, dan bagaimana agar proses perencanaan, pengaturan, dan pengorganisasian itu bisa dilakukan dalam sebuah organisasi. Mungkin sebelum kita masuk tentang manajemen, saya akan memberikan keyword atau kata kunci bahwa manajemen itu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah seni, yang ketiga adalah POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling, yang keempat adalah sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya yang lain, yang kelima adalah tujuan, yang keenam adalah efektif, dan yang ketujuh adalah efisien. Ya, sehingga dari keyword yang sudah saya sampaikan tadi, pertanyaannya adalah siapa yang membutuhkan manajemen? Ini sebuah pertanyaan klasik yang sering kita dengar juga. Siapa yang membutuhkan manajemen? Apakah manajemen itu hanya dibutuhkan oleh perusahaan, dalam hal ini yang punya nilai bisnis, atau mungkin dari sisi pribadi diri kita, ketika kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik harus butuh manajemen, benarkah? Atau yang kedua adalah organisasi, baik organisasi yang berorientasi terhadap laba ataupun yang tidak berorientasi terhadap laba. Bisa itu organisasi yang berhubungan dengan barang ataupun jasa. Dan jadi pertanyaan kita, apa yang terjadi jika tidak ada manajemen? Kita bisa lihat secara dari gambar ini bahwa ini ilustrasi saja. Ini di Jakarta, di ibu kota kita. Sebetulnya mungkin sudah dilakukan manajemen, tetapi dari manajemen pribadi, manajemen individu itu tidak dilakukan dengan baik. Coba kita bayangkan secara sederhana ketika misalkan transportasi, misalkan kereta api, tidak dilakukan manajemen, pengelolaan, pengaturan dengan baik. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Atau mungkin transportasi pesawat tidak dilakukan manajemen atau pengelolaan dengan baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan adanya kecelakaan karena tidak diatur dengan baik. Dan bagi organisasi apa dampaknya? Bagi organisasi dampaknya adalah dari sisi dalam tanda kutip kegiatan bisnis, tujuan organisasi tersebut tidak dapat tercapai dengan baik. Dan apa yang terjadi ketika manajemen tidak dilakukan bagi sumber daya manusianya? Apa yang terjadi? Biasanya adalah kinerja akan menjadi turun. Ketika kinerja menjadi turun, maka produktivitas akan menjadi turun pula. Dan ketika produktivitas menjadi turun, maka apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah tujuan organisasi itu tidak dapat berlangsung dengan baik, tidak terlaksana dengan baik. Ya, sehingga pertanyaan yang menggelitik adalah siapa sih sebetulnya membutuhkan manajemen? Seperti itu kan? Apakah perusahaan, pemerintah, yayasan, Amikom sebagai salah satu universitas yang ada di Purwokerto? Jawabnya ada, atau semua kegiatan terorganisir dengan baik. Nah, yang kita menggelitik adalah kita akan membahas sedikit tentang organisasi itu. Organisasi adalah sekelompok orang, sehingga ini bisa terjadi dua atau lebih, yang bekerja sama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ya, setiap organisasi berbeda-beda. Ada yang untuk mendapatkan laba atau apa, berbeda-beda. Ya, pada salah satu teori ekonomi mengatakan bahwa organisasi itu ada tiga. Yang pertama adalah organisasi dari sudut pandang klasik. Yang kedua adalah neoklasik, dan yang ketiga adalah modern. Pada prinsipnya, pada organisasi yang dilihat secara klasik, yaitu adanya sentralisasi, di mana sentralisasi itu kesatuan perintah hanya pada pimpinan tertinggi. Berikutnya adalah neoklasik, itu adalah lebih mengarah kepada perbaikan dari teori sebelumnya, teori klasik, di mana dalam hal ini dari neoklasik itu aspek psikologis itu ditingkatkan juga berkaitan dengan sumber daya manusianya, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara bersama-sama. Dan modern, nah ini dari sudut pandang modern adalah teori modern mengatakan bahwa organisasi itu adaptif, fleksibel, bisa menyesuaikan. Sehingga ini adalah kreativitas dituntut di sini dalam organisasi yang modern seperti yang ada sekarang ini, dengan segala sesuatu itu dengan sangat cepat sekali. Ya, berikutnya, apa hubungannya organisasi dengan manajemen? Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, karena manajemen adalah suatu proses yang mengikat, baik itu SDM, aturan, dan sebagainya untuk satu tujuan organisasi tertentu. Yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder. Tentu saja, tujuan pemilik dengan karyawan, konsumen, mungkin kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya berbeda. Contohnya, pemilik misalkan mempunyai tujuan dalam organisasi adalah mendapatkan keuntungan, misalkan. Karyawan, selain mendapatkan gaji tetap misalkan ya, itu bisa jadi adalah mendapatkan kesejahteraan misalkan. Konsumen, misalkan dalam ini contoh adalah produk sepatu misalkan, menggunakan produk sepatu tersebut dengan nyaman misalkan. Kreditur, mungkin ada pihak ketiga yang melakukan penjualan secara kredit misalkan. Supplier, misalkan sepatu dari kulitnya, dari mungkin benangnya, mungkin karetnya. Terus tujuan pemerintah berbeda juga, mengatur kebijakan-kebijakan yang ada pada organisasi tersebut. Asosiasi misalkan antar pengusaha, asosiasi misalkan gini, antar pengusaha sepatu yang ada di Purwokerto misalkan, itu membuat suatu asosiasi untuk penentuan harga jual dan sebagainya, dan aturan-aturan lain. Yang ketiga adalah organisasi
bagi manajemen untuk organisasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Nah, ini mungkin kadang-kadang yang kita berpikir pada efisien dan efektif itu sama gitu ya. Nah, sama tidak? Ya, sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Kalau efektif gitu ya. Efektif itu suatu kegiatan, usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau efisien, kalau efektif itu biasanya apapun cara dilakukan walaupun secara pembiayaan lebih mahal. Kalau efisien itu secara pembiayaan mungkin bisa ditekan. Contoh paling sederhana seperti ini. Ketika apa ya? Misalkan saya akan memecahkan laptop yang saya miliki. Saya memecahkannya adalah dengan cara menggunakan tank misalkan. Pasti hancur, efektif, tetapi tidak efisien karena biaya yang dikeluarkan relatif tinggi. Jadi misalnya gini, cukup yang efektif dan efisien untuk memecahkan laptop yang saya miliki adalah dengan cara apa? Misalkan menggunakan palu, martil. Efektif dan efisien, sama-sama bisa menghancurkan, tetapi dari sisi pembiayaan pastinya lebih efisien, lebih murah, seperti itu. Ya, tadi saya sedikit bahas tentang keywordnya. Salah satunya adalah ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Ya, kita bahas dulu tentang manajemen sebagai ilmu. Umumnya, manajemen atau manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang ada pada sekarang ini. Kalau seni dalam bentuk aspek perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, segala sesuatu menyangkut unsur manusia, cara, metode, pola yang dilakukan oleh manusia, sumber daya manusia yang dilakukan. Misalkan bagaimana manajer atau pimpinan harus menggunakan pendekatan artistik. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, manajemen sebagai ilmu, yang pertama adalah prinsip dan konsep pendekatan manajemennya dapat dipelajari. Yang kedua adalah decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga adalah objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagai adalah elemen yang bersifat materi. Yang keempat adalah dalam penerapannya manajemen memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu lainnya. Misalkan gini, bahwa pada konteksnya adalah manajemen sebagai ilmu adalah sesuatu yang bersifat teoritis dan ilmiah. Misalkan apa? Misalkan adalah ilmu yang dipelajari dalam manajemen adalah ilmu tentang manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pendekatan ilmu yang lainnya. Sehingga manajemen itu dipelajari secara teoritis, secara ilmiah, manajemen sebagai ilmu. Yang berikutnya adalah manajemen sebagai seni. Dapat diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakternya pastinya. Yang kedua adalah merupakan ciri-ciri manajer, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pencapaian tujuan dipengaruhi oleh didukung oleh sifat dan bakat peran manajer atau pimpinan. Sehingga keputusan itu dipengaruhi oleh sifat atau cara yang dilakukan oleh pimpinan. Yang kedua adalah dalam proses pencapaian tujuan seringkali melibatkan unsur naluri, perasaan, intelektual. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan kegiatan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan adalah keputusan dalam kekuatan pribadi dan kreativitas. Maksudnya sederhananya seperti ini, teman-teman sekalian, bahwa dalam manajemen sebagai seni, kalau kita lihat kata seni adalah sesuatu yang subjektif. Misalkan
saya melihat sebuah lukisan Mona Lisa. Itu merupakan lukisan yang sangat indah, sangat menarik sekali bagi saya. Tapi berbeda, mungkin Anda berbeda sudut pandangnya. Oh, itu lukisan biasa. Atau lukisan yang abstrak deh, kalau Mona Lisa kan sudah terkenal ya, lukisan abstrak. Saya melihat sebuah lukisan abstrak itu sesuatu yang sangat menarik gitu ya, mempunyai nilai jiwa seni yang tinggi. Tapi mungkin bagi Anda biasa saja atau sebaliknya. Sehingga misalkan saya melihat itu yang sesuatu yang menarik bagi saya berani membayar mahal misalkan. Kalau kita lihat kadang-kadang kita di pameran lukisan, bahkan ada lukisan-lukisan yang cuman terlihat seperti coretan biasa, harganya luar biasa fantastis. Sehingga gini teman-teman, itu adalah sesuatu yang subjektif sekali gitu ya. Sehingga ketika Anda sekalian dan saya khususnya, ketika misalkan seorang manajer itu sukses di daerah, misalkan tadi perusahaan sepatu yang kita contohkan, di perusahaan sepatu manajer A di kota Jakarta dia sukses. Ketika dia pindah ke Purwokerto di perusahaan yang sama, menggunakan metode pendekatannya adalah sama seperti yang dilakukan oleh orang di Jakarta, itu belum tentu berhasil. Belum tentu seorang manajer itu akan sukses ketika menjadi manajer di Purwokerto. Sehingga dibutuhkan gaya yang berbeda melalui pendekatan-pendekatan secara seninya tadi. Dikuatkan dengan pendekatan secara ilmiah. Nah, ini adalah gambaran, ini ada ilustrasi saja. Manajemen sebagai ilmu, pola manajernya textbook sekali, sesuai dengan aturan kaidah-kaidah yang berlaku. Misalkan gini, di manajemen sebagai ilmu misalkan adalah ketika untuk pengambilan keputusan, misalkan manajer A tadi yang saya contohkan menggunakan pendekatan hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, di mana kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jadi menggunakan metode secara keilmuan. Dan manajemen sebagai seni adalah di sini adalah kita contohkan adalah gayanya adalah apa ya? Gaya metode kepemimpinannya adalah kebanyakan dari kreativitas, subjektivitas yang dilakukan oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan biasanya. Yang jadi pertanyaan, mana yang lebih baik, manajemen sebagai ilmu atau sebagai seni? Sebagai ilmu yang sesuai teorinya, atau sebagai seni yang mempunyai naluri yang sangat kuat, jiwa kepemimpinan yang sangat kuat sekali? Lebih baik mana? Ya, benar sekali. Dua-duanya baik dan saling melengkapi. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, metode pendekatannya itu harus dua-duanya itu harus dilakukan dengan baik. Pertama sebagai ilmu sesuai teori yang sudah ada, pendekatan ilmiahnya jelas, dan sebagai seni dalam mengambil keputusan biasanya. Jelas kira-kira seperti itu? Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus manajemen? Kan gitu kan. Manajemen dibutuhkan agar kelompok atau organisasi dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna dan berhasil guna. Berdaya guna adalah dengan sumber daya yang ada, baik itu keuangan, sarana, digunakan sehemat mungkin, ada standar waktu yang jelas,
dan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang goals-nya yang sudah ditentukan. Berhasil guna berhasil mencapai apa yang diinginkan. Tujuan organisasinya sesuai. Hasilnya berguna bagi kelompok dalam organisasi itu, bagi masyarakat, dan dirasakan oleh semuanya. Sehingga manajemen yang baik adalah manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna. Ketika manajemen tidak berdaya guna, tidak berhasil guna, berarti ada yang salah dalam pengelolaan atau konsep yang diberlakukan dalam manajemen di organisasi tersebut. Ya, memang secara prinsip tidak mudah untuk mempelajari manajemen, butuh pendekatan-pendekatan dan butuh praktek. Kalau orang beranggapan bahwa eh, itu kalau orang yang lebih banyak teoritis tadi ya, pendekatan secara ilmiah tadi, ya nanti yang didapat adalah secara teoris saja. Padahal kalau itu dibutuhkan dari segi seni juga, karena nggak berbeda ketika kita misalkan di orang Jakarta dengan budayanya seperti itu diterapkan caranya di Purwokerto, itu ya belum tentu pas, belum tentu sesuai gitu ya. Sehingga pola-pola itu harus dipelajari dan dipraktekkan sebetulnya. Sehingga mendapatkan berdaya guna dan berhasil guna secara baik nantinya. Ya. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen untuk menguatkan sisi teori yang akan teori dasar yang akan saya berikan. Ini sebetulnya prinsip manajemen itu eh, cukup banyak, tetapi saya ngambil sebagian saja yang secara umum sering digunakan dalam organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pembagian kerja. Bila ada kejelasan tentang siapa yang mengerjakan apa, maka kelompok atau organisasi akan lebih berhasil dan berdaya guna karena baik cara kerjanya. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar the right man in the right place. Ada sistem spesialisasi untuk meningkatkan produktivitas. Maksudnya gini, tiap orang pasti mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin secara prinsip komunikasinya, orang ada yang punya komunikasi yang baik. Dia mungkin lebih tepat ditempatkan di bagian customer service atau public relation mungkin. Ada orang yang mungkin ketelitiannya baik, mengelola keuangannya baik dan sebagainya, teliti, telaten dan sebagainya, mungkin dia tepat di keuangan. Sehingga ketika adanya proses spesialisasi, pembagian job description yang jelas, tanggung jawabnya jelas, maka akan meningkatkan produktivitas. Ketika produktivitas naik, maka tujuan organisasi itu akan berlangsung dengan baik. Pembagian kerja, job description-nya harus jelas. Yang pertama. Yang kedua, disiplin. Ini teorinya adalah ketaatan kepada peraturan yang telah disepakati bersama dan kesadaran anggota yang tinggi tentang tanggung jawab dan tugas-tugas yang sangat menentukan keberhasilan manajemen. Maksudnya seperti ini. Disiplin adalah salah satu perilaku. Dalam manajemen itu perilaku tentang seseorang itu biasanya di bawah dari manajemen sumber daya manusia, atau kadang ada yang menyebut sebagai manajemen personalia dan sebagainya. Di situ adalah manajemen itu mengatur tentang sumber daya manusia yang ada di suatu organisasi. Aturan-aturan tersebut itu bisa mengarah terhadap sifat atau perilaku seorang untuk misalkan disiplin yang tadi saya jelaskan.
disiplinnya ada, tata tertibnya jelas, masuk dari jam berapa, jam kerja misalkan jam 8 sampai dengan jam 4, jam istirahat jam berapa, atau mungkin misalkan ada target-target lain, manajemen waktu nantinya, disiplin, sehingga membuat produktivitas akan menjadi naik juga. Yang berikutnya adalah kesatuan perintah. Perlu adanya kesatuan perintah untuk menghindari kesimpang siuran. Maksud seperti ini, bahwa kesatuan perintah itu harus jelas. Siapa yang memberikan aturan-aturan itu? Siapa yang menjalankan juga? Sehingga tidak terjadi semua orang pengennya mengatur saja, tetapi tidak ada yang bekerja. Atau sebaliknya, kerja semua tapi tidak ngatur. Yang dikerjakan apa? Tidak ada aturan yang jelas. Visi misinya tidak jelas. Yang keempat, kesatuan arah. Jelas, harapannya adalah adanya sinkronisasi semua bagian agar tercapai tujuan organisasi tersebut. Jadi ada sinkronisasi. Departemen A itu harus sinkron, misalkan gini, departemen apa misalkan sumber daya manusia harus sinkron dengan departemen keuangan. Departemen keuangan harus sinkron dengan departemen misalkan sarana dan prasarana. Itu harus ada sinkronisasi untuk mendukung keberhasilan organisasi. Ada satu kesatuan arah yang jelas. Dan yang terakhir adalah rantai berjenjang dan rantai kendali, di mana ini lebih ke arah diatur oleh tingkatan manajerial. Mungkin teman-teman sekalian sudah paham apa itu tingkatan manajerial ya. Yang paling atas dinamakan adalah manajemen atas, dinamakan apa? Ada yang masih ingat mungkin? Ya, top management. Manajemen yang paling atas mengatur segala sesuatu tentang organisasi. Yang berikutnya adalah menengah. Ada yang masih ingat? Ya, middle management, manajemen menengah. Dan yang paling bawah, bottom management ataupun lower management. Ini adalah tingkatan manajerial, yang ada dalam organisasi secara umum seperti itu. Sehingga pada prinsip manajemen itu lebih orientasinya adalah pembagian kerja, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, rantai berjenjang yang jelas. Ya, ini kita ilustrasikan sederhana saja. Manajemen dalam keluarga misalkan. Ini tugas seorang ayah selain mencari nafkah, mungkin membantu kegiatan di rumah misalkan. Ini menimba air, ya, untuk mandi, untuk perlengkapan mencuci, untuk minum, masak dan sebagainya. Ibu misalkan tugasnya adalah memasak, mencuci misalkan, ngepel misalkan. Terus anak yang paling besar mungkin membantu pekerjaan orang tua. Jadi contohnya adalah memberikan makan ayam misalkan, mengunci biar ayamnya masuk gitu ya, atau apapun itu. Tugas anak itu belajar, misalkan bermain dan seterusnya. Sehingga ada pembagian tugas yang jelas. Di situ adalah meliputi pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan ada rasa kebersamaan, tanggung jawab memiliki bersama, dan adanya komunikasi yang adanya timbal balik dalam komunikasi. Ya, itu contoh manajemen dalam keluarga.